keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 111 ayat 2-4. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus. Kita berjumpa kembali dalam doa pagi pada tanggal 13 Agustus ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa di tengah dunia ini, kami hidup tidak lepas dari ancaman si jahat yang mencoba membujuk kami, bahkan membawa kami ke dalam kejahatan, baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tindakan kami, entah dalam kesengajaan ataupun dalam kealpaan, atau saat kami tidak sadar dikuasai oleh hawa nafsu duniawi ini. Pagi ini ya Tuhan, kami mau belajar bagaimana bersikap bijaksana terhadap banyak pilihan dalam hidup ini, berbuat baik atau berbuat jahat, atau bersikap masa bodoh dengan semuanya itu. Kami berpikir bersikap netral adalah pilihan, tanpa kami sadari bahwa netral adalah pembiaran dosa merajalela dalam hidup manusia. Kami mau ya Tuhan, Engkau karuniakan hikmat dan kekuatan untuk dapat membedakan serta karunia kekuatan untuk melakukan kebajikan dalam taat kepadamu di tengah segala situasi. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, agar hidup kami dapat menjadi teladan, bukan karena kekuatan dan kemampuan diri sendiri, tapi biarlah menjadi nyata bahwa semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Kami menyerahkan waktu di depan ini ya Tuhan, sepenuhnya dalam kasih anugerah-Mu, agar hamba-Mu ini dipimpin, baik mulut dan bibirnya, untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari kitab Roma pasal 16, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Berbunyi demikian.
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya, serta menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus. Dari segala zaman sebenarnya yang disebut dengan penyesat itu ada dalam sepanjang sejarah manusia. Mulai dari zaman Adam dan Hawa, kita mengenal iblis, tetapi hadir dalam bentuk beragam rupa dan cara. Dulu waktu Adam dan Hawa tertipu, iblis memakai cara sebuah percakapan dengan menghadirkan keraguan dan logika yang keliru. Tetapi kedengarannya baik dan benar. Ketika Adam dan Hawa merasa logika yang disampaikan itu benar, maka segera mereka mengambil buah pengetahuan baik dan buruk, lalu memakannya. Kini zaman telah berkembang begitu rupa. Dengan trik-trik yang amat modern, cara yang luar biasa canggih, katakanlah saja berita-berita yang datang kepada kita melalui SMS, WhatsApp, telepon, dan sebagainya, yang akhirnya kita tahu adalah tidak benar, bahkan menyesatkan, menyangkut seluruh bagian kehidupan biasa yang sehari-hari, kehidupan spiritual, politik, dan saat ini berita sekitar COVID menjadi fokus. Kalau kembali pada berita top pada masa awal kehidupan manusia yang diwarnai oleh godaan ular, yang dengan mudah kita tafsirkan sebagai iblis, padahal Alkitab menyebut ular cerdik, tapi binatang. Satu hal mestinya binatang berada di bawah kendali manusia. Kejadian pasal 1 ayat 28, kepada manusia diberikan kuasa untuk menaklukkan segala binatang, ciptaan Tuhan. Kisah berikut, Bapak, Ibu, dan saudara mengetahui di mana letak masalahnya. Pada informasi yang salah dan menyesatkan. Kapan kita berbuat dosa? Karena misinformasi, atau karena ketidakpuasan dan ingin mencoba sesuatu yang lain, kebetulan yang dilarang oleh Tuhan, di mana manusia lupa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, atau mau coba-coba, atau mengabaikan, sengaja mengabaikan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, yang terjadi sebenarnya adalah entah dengan kebosanan Adam dan Hawa, dengan katakanlah saja, dengan menu makanan yang begitu-begitu saja, lalu ada kesempatan untuk mencoba sesuatu yang lain, yang menarik,
Sekalipun itu adalah hal yang dilarang Tuhan, Adam dan Hawa memetik dan memakannya. Setelah melihat bahwa buah itu menarik hati dan mampu memberi pengertian. Demikian bujukan dari sang ular. Perhatikanlah, nilai yang ada dalam hati dan pikiran manusia bergeser. Mestinya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh oleh Tuhan, kini manusia, Adam dan Hawa, memakai kacamata apa yang menarik hati mereka. Ini bukan soal kecil, ini bukan soal lupa. Kini peran firman Tuhan tergantikan oleh minat dan keinginan dan nafsu manusia. Entahlah apa yang ada dalam diri manusia. Ada sifat kalau dilarang, itu akan dijalani. Tapi apapun ular berhasil membuat menciptakan keraguan pada Adam dan Hawa tentang buah pengetahuan baik dan buruk. Lalu jatuhlah manusia pada dosa melawan perintah Tuhan itu. Peran Tuhan digantikan oleh si aku. Bukan lagi oleh apa yang boleh dan apa yang tidak boleh oleh Tuhan. Melainkan apa yang menarik bagi si aku ini. Itulah yang biasa kita lakukan. Sebenarnya semua terpulang pada hal yang paling mendasar dalam hidup kita, yaitu yang namanya keteguhan percaya. Pada kasus Adam dan Hawa, keteguhan percaya mereka pada perintah Tuhan tergoyahkan oleh sebuah isu tentang soal larangan makan buah pengetahuan baik dan buruk oleh ular yang diplesetkan dengan arti dan makna yang berbeda, yaitu kekuasaan yang tinggi, kekuasaan yang lebih dari apa yang mereka dapatkan saat itu, bahkan setara dengan Allah. Di sana mereka lupa sejenak pada apa yang Tuhan perintahkan. Mereka terfokus pada kemungkinan menjadi seperti Allah, yang artinya kekuasaan yang apapun juga merupakan daya tarik besar. Itu akan memberikan keuntungan, kekuasaan lebih. Bukankah begitu saat kita berbuat dosa? Selalu ada yang terkait apa yang dilakukan akan menguntungkan. Menguntungkan kita manusia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Dua hal yang membuat manusia bimbang. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam tentang larangan Tuhan. Dan yang kedua adalah keinginan duniawi. Memberi keuntungan lebih. Keduanya ini secara sederhana bekerja dalam diri dan hidup manusia. Dalam diri kita semua. Saat kita berpikir sesuatu mungkin bisa kita lakukan. Atau mungkin salah persepsi kita tentang larangan Tuhan. Atau mungkin juga daya tarik dari hal-hal atau benda yang kita tergoda untuk memilikinya, karena akan memberikan kekuasaan yang lebih tinggi. Tetapi jikalau kita sangat yakin akan larangan Tuhan, atau menempatkan diri dalam posisi sebagai manusia ciptaan Tuhan yang berada di bawah Tuhan, maka kita tidak akan ragu untuk berkata tidak terhadap hal-hal yang berlawanan dengan firman-Nya. Tetapi kalau kita hidup dengan bayang-bayang kenikmatan dunia, kita akan masuk dalam jebakan iblis untuk melakukan apa yang Tuhan larang.
atau hebatnya daya tarik godaan itu, maka kita membuka pikiran untuk mempertimbangkan, lalu jatuh dalam dosa. Hati-hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan masuk dalam jebakan iblis. Karena itu tidak ada jalan lain dalam menghadapi cobaan yang selalu akan ada datang dalam hidup manusia. Selain kita memperteguh pemahaman kita tentang Tuhan dan firman-Nya, yaitu dengan cara membaca Alkitab, merenungkan dan menghayati, tapi juga segera melatih dan mempraktekkan dalam hidup satu demi satu. Dan satu hal lain, jadikan itu sebagai hukum, aturan mutlak, absolut. Setelah kita memahami dengan benar, maka jadikan itu way of life kita. Memang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak mudah kita menjalani. Saya mau mengambil contoh tentang diri saya. Saya coba menata hidup saya dengan prinsip-prinsip yang secara umum saya ambil dari firman Tuhan. Dari diskusi dengan orang-orang lain, baca buku, dan sebagainya. Yang kemudian tercerna dalam sikap dan perilaku. Sekali lagi minta maaf, saya mengambil contoh sederhana. Saat awal saya percaya pada Kristus, saya membaca sebuah buku. Saya lupa judul bukunya, tapi saya tertarik pada salah satu filosofi yang dimunculkan dalam buku itu, yang mengatakan jangan mengecewakan orang. Yang kemudian saya menerjemahkan dalam sikap, yaitu tidak pernah terlambat. Entah itu rapat, entah itu janji, pokoknya saya berjuang, berupaya, saya tidak terlambat, agar orang lain tidak kecewa. Tentu saja saya tidak bisa mengatakan saya berhasil. Paling tidak sejauh saya mampu, saya tidak membuat orang kecewa dengan keterlambatan. Kecuali memang terhambat oleh sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Hidup kita ditentukan oleh sekian banyak prinsip-prinsip yang terbentuk karena pengalaman, dari buku, atau macam-macam hal. Dan tentu saja, saya kira yang paling utama adalah dari firman Tuhan. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian punya prinsip-prinsip hidup. Dan prinsip-prinsip hidup itu tentu saya yakini juga menjadi bagian dari kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup persekutuan kita perlu menjaga sikap melalui pola pikir, melalui filosofi, melalui karakter, melalui tujuan hidup kita. Ini bukan semata-mata bagi diri kita sendiri, tetapi mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Paling tidak hal tersebut dapat membuat perpecahan. Jangan hidup untuk perut, urusan makan, urusan jasmani. Jaga hati terhadap yang jahat, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal-hal ini jelas menunjukkan bahwa persekutuan jemaat harus menjadi tanggung jawab bukan cuma pendeta dan majelis jemaat, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga gereja. Sejauh kita semua mempunyai prinsip-prinsip hidup yang kita jalani, yang saya kasih contoh tadi melalui sikap yang tidak bikin orang kecewa dalam keterlambatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, saya mempertegas apa yang Paulus katakan dalam firman-Nya.
Jangan terpecah oleh sikap dan karakter, apalagi oleh mulut kita, bicara kita. Semua itu bisa kita kuasai. Yang kedua, jangan hidup berfokus pada perut dan makan. Memang kita semua butuh makan, tetapi itu bukan tujuan hidup kita. Yang ketiga, jaga hati kita dari yang jahat. Sebab pikiran jahat akan membuat langkah-langkah kita memecah belah, menjatuhkan orang, dan sebagainya. Dan yang penting, yang keempat, adalah menjaga tujuan hidup kita. Adam dan Hawa terbujuk untuk berada lebih tinggi dari yang lain. Kenapa tidak? Mereka memang tercipta karena Allah mempercayakan pengelolaan bumi ini kepada mereka. Tapi bukankah keinginan berada lebih dari yang lain merupakan godaan besar untuk kita jatuh dalam dosa? Iblis menipu dengan mengatakan bahwa mereka akan menjadi seperti Allah kalau mereka memakan buah itu. Siapa yang tidak tergiur oleh kekuasaan? Hanya segelintir orang yang menyadari bakat kemampuannya, hakikat jabatan, yang membuat kenikmatan kedudukan yang hanya pas bagi dirinya. Tapi Adam dan Hawa ingin lebih. Kata banyak orang, hiduplah bersyukur. Nikmatilah apa yang kau punya. Kembangkanlah bakatmu. Tapi jangan lampaui harakatmu sebagai manusia. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang bukan tidak penting, melainkan yang teramat penting. Tempatkan firman Tuhan menjadi fokus hidup kita setiap hari. Apa yang kita lakukan biarlah dipandu oleh firman Tuhan saja, bukan oleh yang lain. Jangan memakai alibi tidak memahami firman Tuhan. Cuma satu yang patut kita sebut, yaitu taati firman Allah. Karena itu anjuran saya, baca Alkitab, ambil petik satu prinsip, yang kemudian pelan demi pelan kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Lalu dengan itu kita mempunyai sebuah senjata melawan godaan setan. Semoga dengan cara itu kita mampu dengan pertolongan Tuhan membersihkan diri dan pikiran dan niat dari melanggar kehendak Tuhan dengan sengaja. Dan mampu menjalani hidup kita masing-masing dengan syukur dan tabah. Sebab disinilah ada berkat dan anugerah Tuhan yang besar, yang tersedia bagi saudara-saudara semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, bersyukur atas segala sesuatu yang kami alami dalam kehidupan ini, baik suka dan duka, senang dan susah. Ajar kami senantiasa bersyukur padamu dalam segala situasi dan percaya dalam segala hal. Tuhan, ajarlah kami agar senantiasa taat pada firman dan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat serta karunia untuk terus belajar, mengenali dan mentaati, serta menjadikan firman-Mu itu panduan dalam hidup kami. Sehingga kami mendapat perkenan-Mu senantiasa. Hidup benar di hadapan-Mu, dengan mentaati dan menjadikan firman-Mu sebagai prinsip hidup keseharian kami. Kami tetap mau berdoa ya Tuhan, bagi masa-masa seperti ini, yaitu salah satu pemerintah di dalam menangani COVID. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan kesungguhan bagi setiap personil yang berada di garis depan atau yang berfungsi sebagai pendukung, penunjang,
sehingga pemerintah Indonesia sanggup menahan laju pandemi ini, bahkan mungkin mampu untuk berjuang pelan demi pelan, mengatasi dan meniadakan semuanya. Kami berdoa ya Tuhan buat kesungguhan masyarakat dan seluruh aparat di dalam bergandengan tangan bersatu menghadapi COVID. Kami percaya ya Tuhan, ketika seluruh komponen bangsa menyatukan langkah, menghadapi COVID dapat segera diatasi. Untuk mereka yang terkapar COVID, ya Tuhan berikan kepada mereka kekuatan untuk berjuang bersama dokter, perawat, dan keluarga mereka untuk kesembuhan mereka. Dan yang terpenting Tuhan, di tengah semua penderitaan yang mereka tanggung, buatlah mereka tidak kehilangan percaya kepadamu dan bersandar kepadamu, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami juga mau berdoa buat upaya pemerintah dalam menangani masalah ekonomi. Biarlah kuasa-Mu saja ya Bapa, yang terus memimpin pemerintah kami, agar setiap orang yang dipercaya untuk menjalankan fungsi tertentu, melaksanakan dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, serta dengan satu niat memajukan bangsa dan negara Indonesia ini. Kami mau berdoa bagi mereka yang terkapar COVID. Kasih dan kuasa Tuhan saja yang menguatkan dan menolong mereka, serta menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian, supaya di tengah-tengah penderitaan yang kami alami ini, tidak membuat kami lari daripadamu, tapi tetap berada bersama Tuhan, dan terus bersandar kepadamu. Kami naikkan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Tuhan menyertai saudara dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.